Sebagai bintang yang bermain di Power Rangers, maka sudah jelas bahwa profesi yang mereka mainkan saat itu adalah sebagai seorang aktor, terlepas dari apapun latar belakang kehidupan mereka sebelum bermain di Power Rangers. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah nasib mereka setelah selesai dari franchise yang sangat besar tersebut? Sebagian besar dari mereka tetap menekuni seni peran di media lain yang berbeda, namun sebagian lainnya justru menjalani profesi yang sangat berbeda. Entah karena memang nasib yang membawa mereka ke sana, atau memang itulah jalan hidup yang mereka pilih. Sebab bagaimanapun, mereka menyadari bahwa masa kejayaannya tidak selamanya bisa bertahan. Dan oleh sebab itu, mari kita simak 7 pekerjaan tidak terduga para alumni Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Para medis, Austin St. John. Siapa yang tidak familiar dengan mantan Red Power Rangers yang paling pertama ini, di mana ia dikenal sebagai perannya yang bernama Jason Lee Scott, sang Ranger Merah di serial Mighty Morphin Power Rangers, dan kemudian kembali lagi menyandang warna baru sebagai Gold Ranger di serial Power Rangers Zeo. Dan tentunya kalian pasti tahu bahwa pemilik nama asli bernama Jason Geiger ini pernah mengundurkan diri pada pertengahan season kedua Mighty Morphin bersama dengan 2 rekannya, yakni Walter Emmanuel Jones dan juga Tui Trang, karena terkait masalah bayaran yang mereka rasa kurang sepadan. Dalam periode 1994 sampai 1995 tersebutlah, disitulah dimana menjadi masa sulit bagi pria kelahiran Roswell tersebut. Sebab ia pernah mengalami kesulitan finansial akibat kurangnya job, serta sempat hidup di mobil jeepnya bersama dengan anjing peliharaannya, sebab tidak memiliki cukup uang untuk menyewa tempat tinggal di Los Angeles saat itu. Walaupun sempat bermain di beberapa film pendek serta serial TV lokal, bahkan juga ditarik kembali ke Power Rangers sampai saat ini, namun pria 49 tahun tersebut justru memiliki profesi utama sebagai seorang paramedis, di mana Austin St. John bertugas di salah satu rumah sakit di kota Washington DC, Amerika Serikat. Namun, meski telah memiliki profesi tetap yang bukan sebagai aktor, Austin St. John masih aktif ambil bagian dari rangkaian event Power Rangers. Pengacara Dennis Levin. Kalau yang satu ini juga sangat unik, sebab selain sama-sama pecinta bela diri seperti Austin St. John, Dennis Levin juga bermain sebagai seorang Red Ranger, tepatnya di serial Power Rangers Lost Galaxy sebagai pria bernama Leo Korbut, di mana karakternya yang sedikit sembrono, berjiwa petualang bebas, dan juga sekaligus merupakan leader yang cekatan. Namun selepas menjadi Power Rangers, pria asal Arizona ini justru bukan kembali menekuni kegiatan bela diri ataupun meneruskan karir aktingnya di tempat lain, tapi justru melanjutkan pendidikan hukumnya hingga lulus dan menjadi seorang lawyer. Bahkan keterlibatannya di Power Rangers adalah demi mengumpulkan uang yang tidak lain adalah untuk membiayai kuliah hukumnya tersebut. Dan oleh karena keseriusannya di bidang pendidikan, maka pada periode awal 2000-an silam menjadikannya agak sulit untuk diajak kembali bermain dalam episode spesial yang melibatkannya di Power Rangers. Walaupun tetap kembali bermain dengan berbagai persyaratan di tengah kesibukannya tersebut, dan kini Dennis Levin telah resmi menyandang profesi sebagai seorang lawyer yang berspesialisasi dalam ranah komersial litigasi. Maka dengan kata lain, Power Rangers memang sangat berpengaruh bagi kehidupan profesinya saat ini. Voice actress Patricia Jali. Ini merupakan salah satu aktris Ranger Pink yang banyak digandrungi oleh penonton pada masanya, sebab perannya sebagai Casey Chan yang piawai dalam bermain musik dan juga bersuara merdu, ditambah dengan paras cantik khas Asianya, membuat siapa saja betah menyaksikan Power Rangers Turbo dan juga Power Rangers in Space berlama-lama. Selain itu, karakternya juga jarang sekali ada pada season sebelum-sebelumnya, yakni Casey yang sedikit sarkastis menjadikannya sangat menarik dan baru pada saat itu. Dan meskipun bermain dalam 2 season Power Rangers sekaligus, ternyata selepas masa pensiunnya sebagai Ranger Pink, wanita keturunan Korea ini sempat beberapa kali bermain di sejumlah TV series, film, dan juga iklan televisi, di mana seluruhnya masih sama dalam menguji kreativitas seni perannya.
Namun ada satu lagi profesi yang justru lebih banyak dilakoni oleh Patricia, yakni menjadi seorang voice actress. Mulai dari anime Jepang yang didubbing ke dalam bahasa Inggris, seperti Akira, Mobile Suit Gundam, Cowboy Bebop, dan masih banyak lagi. Tidak hanya anime, bahkan juga video game pun, wanita kelahiran 1975 ini sempat menjajaki perannya di sana. Jika kalian pernah bermain Resident Evil 5, suara tokoh Jill Valentine diisikan oleh Patricia Jolly. I'm alright. You need to stop him. I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully, there's something I need to tell you. Dan juga beberapa series Resident Evil lain setelahnya yang masih mempercayakan suara mantan Ranger Pink ini. Massage therapist Justin Nimmo ini merupakan Silver Ranger pertama di Power Rangers, walaupun sayangnya agak banyak orang yang mulai melupakan wajahnya. Dalam serial Power Rangers in Space, Justin Nimmo berperan sebagai Zen, Silver Ranger dari planet KO-35 yang dikisahkan mengalami kecelakaan dan koma selama 2 tahun. Pembawaannya yang karismatik dan juga sedikit jahil membuat karakter ini sangat manusiawi walaupun merupakan seorang alien. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa baik karakter maupun sang aktor pernah ada masanya di mana orang-orang mulai melupakannya. Sebab tokoh Zen hampir tidak pernah muncul di versi anniversary ataupun episode team up Power Rangers manapun. Namun di luar banyak sekali absennya di Power Rangers, Justin Nimmo ternyata tetap menekuni profesi lain, yakni menjadi model, personal trainer di sebuah pusat kebugaran, dan juga berakting di beberapa film, walaupun hanya peran-peran kecil semata. Namun yang agak mengejutkan adalah bahwa pria yang katanya berwajah mirip Brad Pitt ini memiliki profesi lainnya, yakni sebagai massage therapist atau seorang tukang pijat profesional. Ia bahkan memiliki sertifikasi resmi sebagai massage therapist, yang artinya pekerjaan tersebut berstatus legal alias sangat resmi. Sutradara James Napier, dan kembali lagi membahas soal mantan Ranger Merah, di mana kini ada pemeran Connor McKnight dari serial Power Rangers Dino Thunder yang sempat santer pada tahun 2004 saat penayangannya dulu, dan tentunya agak berbeda dengan kebanyakan Ranger Merah lain sebelumnya, di mana tokoh Connor adalah Red Ranger yang urakan, selengean, dan juga sedikit berandalan serta tidak taat aturan. Terbukti bahwa aktor pemerannya yang bernama James Napier sangat berhasil menghidupkan karakternya dengan sangat sempurna. Hal itu tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang adalah sesama aktor, di mana James Napier Robertson merupakan cucu dari aktor kawakan Alan Napier yang sempat terkenal dalam perannya sebagai Alfred Pennyworth di serial TV Batman pada era 60-an silam. Dude, the guy's a teacher. Bahkan beberapa anggota keluarga Napier lainnya juga menekuni dunia seni peran. Artinya, Ranger Merah ini memang berasal dari keluarga aktor. Namun, ketertarikannya di dunia perfilman nyatanya menghantarkan pria kelahiran Wellington, New Zealand tanggal 24 Maret 1982 ini tidak hanya stuck sebagai orang di depan kamera. Sebab saat ini, James Napier tengah menekuni profesi barunya sebagai seorang sutradara. Beberapa film lokal New Zealand seperti I'm Not Harry Jensen, The Dark Horse, dan juga lain sebagainya merupakan hasil garapan dari sang sutradara mantan Ranger Merah ini. Tidak hanya itu, Napier juga kerap bekerja sama dengan Tom Hearn, mantan rekannya di Dino Thunder sebagai Devin, yang kini bekerja sebagai produser di film-film garapan James Napier. Burlesque dancer Monica May. Nah, kalau yang satu ini agak menggegerkan publik, terutama bagi para fans Power Rangers SPD, sebab kita mengenal karakter Z Delgado, sang Ranger kuning, yang diperankan oleh aktris asal Florida bernama Monica May, yang kini telah menekuni profesi yang agaknya bertentangan dengan Power Rangers, di mana serial yang ia mainkan adalah acara televisi anak-anak.
Namun kini image-nya bukan lagi seperti yang diidolakan oleh anak kecil, di mana wanita kelahiran 11 April 1984 ini telah berganti profesi sebagai seorang penari erotis dengan nama panggungnya sebagai Miss May. Personanya yang dulu agak tomboy sebagai Ranger kuning SPD, kini berubah drastis menjadi wanita seksi dan sensual. Ia kerap membagikan kegiatan tarian dewasanya di akun Instagram pribadinya yang sudah dirinya tekuni bahkan sejak bertahun-tahun terakhir. Lebih mengejutkannya lagi, wanita yang sempat menjadi hairstylist tersebut kini turut menjual konten sensualnya di media sosial OnlyFans, di mana platform yang identik dengan konten dewasa itu sedikitnya memunculkan kontroversi bagi mantan pemeran Ranger kuning tersebut. Dalam beberapa kutipan mengatakan bahwa Monica May memilih bergabung di OnlyFans sebagai cara untuk bertahan hidup. Walaupun ia mengakui bahwa itu adalah keputusan yang sangat tidak mudah, dirinya juga menambahkan bahwa OnlyFans telah memberikannya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri yang sesungguhnya. Namun lepas dari citra negatif tersebut, Monica May tidak pernah menyesali perannya di Power Rangers. Petarung MMA, Jason David Frank. Dan yang terakhir adalah legenda sepanjang masa bagi franchise ini. Siapa lagi kalau bukan Jason David Frank, mantan pemeran Tommy Oliver sang Ranger hijau, Ranger putih, 2 kali Ranger merah, dan juga Ranger hitam. Dan oleh karena itulah, sebagai Tommy, ia adalah satu-satunya tokoh Ranger dengan screen time serta episode kemunculan paling banyak di Power Rangers. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa sama seperti karakter Tommy yang ia mainkan, bahwa sang aktor sendiri yang bernama Jason David Frank adalah seorang penggiat bela diri, di mana pria asal Covina, California, Amerika Serikat tersebut telah menguasai berbagai cabang bela diri seperti judo, karate, wing chun, Brazilian jiu-jitsu, taekwondo, dan juga masih banyak yang lainnya. JDF pun juga dikenal sebagai petarung mixed martial arts atau disebut sebagai MMA semenjak tahun 2009 di bawah naungan Sucker Punch Entertainment dengan gaya bertarungnya yang dikenal sebagai Christian Martial Art yang ia namai sendiri setelah resmi dibaptis menjadi seorang Kristen. Sesaat setelah kakak kandungnya yang bernama Eric Frank meninggal dunia pada tahun 2001. Dan berkat MMA, JDF meraih pundi-pundi kekayaan yang melebihi gajinya saat di Power Rangers dulu. Sayangnya, sekuat apapun fisik yang ia tempa selama ini, nampaknya gugatan cerai dari sang istri yang bernama Tammy Frank cukup berdampak pada kesehatan mental sang Ranger hijau ini. Sehingga pada 19 November 2022, Jason David Frank ditemukan tewas bunuh diri di sebuah hotel di Houston, Texas, menyisakan luka yang sangat mendalam tidak hanya bagi keluarga dan rekan-rekannya, melainkan juga seluruh fansnya. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.